Shalom, salam sejahtera sahabat Sabda Setia. Susah enak, tetap ingat Allah. Kembali renungan harian GKJ Salatiga hadir menuntun kita mengenal lebih dalam pribadi yang senantiasa dapat kita andalkan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Firman Tuhan yang memberikan kesegaran akan kita renungkan bersama-sama. Tetapi, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah penuh kasih, puji syukur kami naikkan atas segala kebaikan dan berkat yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Sebentar kami hendak menerima dan merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu yang akan menuntun dan mengarahkan kami ke dalam kehidupan yang benar. Beri kami senantiasa kemampuan untuk mengandalkan-Mu dalam menghadapi setiap pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Harapan adalah tema renungan harian di sepanjang bulan April. Sahabat Sabda Setia, ada 3 hal yang harus ada dalam hidup orang Kristen, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Pada bulan April ini, salah satu dari 3 hal itu menjadi penghayatan kita sebagai tema, yaitu harapan. Hari ini, Sabtu 19 April 2025, bertepatan dengan Sabtu Sunyi. Kita akan menggumuli sebuah tema, yakni pribadi andalan hidupku. Didasarkan pada kitab Mazmur 62 ayat 6-9. Saya akan bacakan untuk kita semua dari Mazmur pasal 62 ayat 6 hingga 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sahabat Sabda Setia yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebentar saya ingin mengajak mengenang kembali masa-masa yang sudah lewat, yaitu masa di saat kita masih kanak-kanak. Suatu masa yang indah untuk kita kenang. Pada masa itu ada kalanya kita harus merasa sendiri, takut karena sesuatu hal atau bahkan acap kali sakit. Di dalam situasi yang semacam itu tentu kita berharap ada pribadi yang selalu dapat melindungi dan menolong dengan penuh kasih. Pribadi yang memberikan rasa nyaman dan penuh kehangatan. Pribadi itu bisa saja ayah, ibu, atau siapapun yang dekat di hati kita dan mengasihi kita, yang selalu hadir dalam hidup kita kala itu. Ya, saya jadi teringat ketika saya sakit. Ayah saya ada di samping saya dengan penuh kasih, mengelus-elus sehingga saya merasa damai, nyaman, dan selanjutnya dapat tertidur. Barangkali sahabat Sabda Setia juga pernah mengalami hal yang sama. Suasana seperti ini agaknya yang dirasakan oleh sang pemazmur. Ketika sang pemazmur dalam kegalauan hati menghadapi situasi sulit, rumit, mencekam, mendebarkan, ia menjadi lebih tenang, mempunyai harapan, terselamatkan, dimuliakan, dikuatkan, dan terlindungi. Mengapa demikian? Karena sang pemazmur memiliki dan mengandalkan pribadi yang menjadi andalan di dalam hidupnya. Pribadi itu tidak lain adalah Allah. Dalam kepedihan, hatinya berulang-ulang ia menyebut hanya kepada Allah saja. Tidak ada kuasa yang lain, tidak pula kepada kekuatan manusia. Sang pemazmur di dalam pengenalan akan Allah yang sedemikian itu meyakinkan setiap orang untuk senantiasa percaya kepada Allah. Berdoa mencurahkan sepenuhnya segala sesuatu di hadapan Allah yang melindunginya. Sahabat Sabda Setia, barangkali ada juga yang menjadi andalan kita di luar kuasa Tuhan. Misalnya kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kita, atau kekuatan-kekuatan lain yang kita anggap memiliki kuasa. Dalam kesempatan ini, kita perlu belajar kepada sang pemazmur. Dia adalah seorang raja yang berkuasa,
Dia perkasa di medan pertempuran dan tidak terkalahkan. Namun demikian, di hadapan Tuhan Allahnya, dia merasa bukan apa-apa. Lalu, bagaimana dengan kita? Mari kita berdoa. Dengan tertunduk dan malu, menyadari kekeliruan-kekeliruan sikap hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan, di dalam doa kami memohon pengampunan-Mu. Biarlah Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, demikian sahabat Sabda Setia renungan pada hari ini. Sampai jumpa dan selamat menyongsong Paskah. Tuhan Yesus memberkati.